Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Masih pada pembahasan tentang kitab-kitab yang harus diperhatikan bagi seorang talibul ilm. Qiwamu maktabatik, tentang urusan perpustakaan yang dimiliki oleh seorang santri, oleh seorang talibul ilm. Beliau menyebutkan para ulama-ulama yang mampan mumpuni dalam keilmuan sehingga kitab-kitabnya menjadi rujukan utama. Yang kita sebutkan kemarin adalah Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala, dan kitab yang paling utamanya adalah At-Tamhid. Kitabnya Imam Ibnu Abdul Barr itu banyak dan sangat bagus-bagus, tapi yang paling agung dua. Satu At-Tamhid, yang kedua Al-Istidhkar dari Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu ta'ala. Adapun Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, yang beliau sebutkan kemarin, wa ar'asu kutubih al-Mughni. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala imam besar dalam fikih mazhab Hambali. Beliau memiliki 4 kitab dalam fikih. Kitab yang pertama Al-Umdah, yang kedua Al-Muqni', yang ketiga Al-Kafi, dan yang keempat Al-Mughni. Kitabul Umdah adalah kitab yang beliau tulis untuk pemula, yang beliau tulis untuk yang awal-awal belajar fikih mazhab Hambali. Karena kitab itu adalah kitab matan. Ada sedikit dalilnya, tapi secara umum kitab itu adalah kitab matan. Bagi yang sudah menyelesaikan Umdah dan ingin untuk naik sedikit, memperluas cakrawala berfikir dan ilmu tentang kajian-kajian fikih, pelajaran-pelajaran fikih, maka bisa masuk ke dalam kitab Al-Muqni'. Kitab Al-Muqni'. Dan bagi yang selesaikan kitab itu kemudian ingin memperluas ilmunya, memahami khilaf di antara para ulama-ulama Hanabilah, khilaf nazil istilahnya, khilaf di antara para ulama-ulama mazhab Hambali sendiri dengan berbagai riwayat yang ada di kalangan mereka, maka bisa masuk ke dalam kitab Al-Kafi fi mazhabil Imami Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian bagi yang sudah cukup matang untuk mempelajari fikih, maka silahkan masuk ke dalam kitab Al-Mughni. Wow, mantap. Insyaallah ketok ganteng nih. Sing elek ya ketok elek. Taib ya, silakan. Bagi yang sudah menyelesaikan Kitabul Kafi dan ingin untuk memasuki kajian fikih yang sangat luas, perbedaan para ulama antar mazhab, yakni mazhabul Ahnaf, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan mazhab-mazhab yang lain, maka bisa masuk ke dalam kitab Al-Mughni. Yang ketiga, kita lanjutkan sekarang. Al-Imamul Hafidz An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi adalah salah satu di antara keajaiban dunia. Beliau itu meninggal dunia masih belum nikah, sik jomblo.
belum nikah dan umurnya masih muda. Umur beliau tatkala meninggal dunia itu 45 tahun. 45 tahun. Tapi ilmunya subhanallah. Yani keilmuannya sangat diakui oleh siapapun. Sangat diakui oleh siapapun. Baik di kalangan para ulama-ulama hadis maupun di kalangan para ulama-ulama fikih. Dan kitab beliau yang paling agung, yang paling utama dalam fikih ya adalah Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau mempunyai kitab 3 dalam fikih. Kitab yang pertama Minhaj At-Talibin. Kitab yang kedua Raudhatut Talibin. Dan kitab yang ketiga Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Dan di antara keagungan beliau, tiga-tiganya adalah kitab pondasi utama di babnya. Kitab Minhajut Talibin adalah kitab matan terbaik dalam fikih Syafi'iyah. Kitab Raudhatut Talibin adalah kitab khilaf nazil terbaik dalam fikih Syafi'iyah. Sedangkan Majmu' Syarah Muhadzab adalah khilaf atau kitab khilaf ali terbaik dalam kalangan fikih Syafi'iyah. Tapi takdir Allah bicara lain. Beliau meninggal dunia sebelum sempat menyelesaikan kitab tersebut. Sebelum selesai atau sebelum menyelesaikan kitab tersebut, beliau baru menyelesaikan sampai di Kitabur Riba. Kemudian beliau meninggal dunia sehingga kitab itu diteruskan oleh Al-Imam As-Subki rahimahullah ta'ala, yang beliau lanjutkan akhirnya dikasih judul Takmilah Al-Majmu' Syarah Muhadzab, penyempurnaan kelanjutan dari Majmu' Syarah Muhadzab. Tapi Al-Imam As-Subki sendiri tidak menyelesaikan kitab tersebut sampai beliau meninggal dunia. Tinggal beberapa bab terakhir dari kitab Muhadzabnya Syirazi yang belum disyarah, maka dilengkapi oleh salah satu ulama Syafi'iyah belakangan ini, Najmuddin Al-Muti'i. Sehingga kitab itu yang ada di maktabah antum yang berjumlah kalau nggak salah 21 atau 22 jilid itu adalah karya 3 ulama. Yang bagian awal adalah karyanya Nawawi, yang bagian tengah adalah As-Subki, yang bagian akhir Al-Muti'i. Nah, Al-Hafidh Al-Zahabi, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Muqri'ul Muhaddis, seorang ahli qiraah sekaligus seorang ahli hadis. Di semua kitab-kitab agung beliau, di semua kitab-kitab utama beliau, terutama kitab agungnya Siyar A'lam An-Nubala. Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, pada semua kitab-kitab beliau, terutama kitab mulianya Tafsir Al-Quran Al-Azim yang masyhur dengan nama Tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, dan berbagai kitab-kitab ini beliau yang lainnya. Tapi tafsir itu adalah tafsir yang paling kondang di antara karya-karya tulis beliau. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dengan semua kitab-kitab beliau, yang paling kondang dari kitab beliau adalah Qawaid Ibn Rajab, Qawaid Fiqhiyah yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dan Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang masyhur dengan judul Jami' Al-Ulum Wal Hikam, Jami' Al-Ulum Wal Hikam. Beliau memiliki syarah terhadap Sahih Al-Imam Al-Bukhari, judulnya Fathul Bari. Fathul Bari itu ada dua. Fathul Bari tulisannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Fathul Bari tulisannya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali.
Hanya Allah mentakdirkan lain. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kitabnya Fathul Bari sempurna, lengkap. Sedangkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali belum menyelesaikan kitabnya Fathul Bari sampai kemudian beliau meninggal dunia. Kalau nggak salah 4, 5 atau 6 jilid begitu yang sudah tercetak, tapi beliau kemudian keburu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ibnu Hajar para ikhwatin azanillahu wa yakum. Ibnu Hajar itu ada 3. Al-Asqalani, Al-Haythami dan Al-Haythami. Yang dimaksudkan di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Semua kitabnya adalah kitab-kitab yang agung. Semua kitabnya adalah kitab-kitab yang mulia. Tapi kitab paling mulia yang dimiliki oleh beliau adalah Fathul Bari, yakni syarah sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau nulis kitab itu pagi, siang, sore, malam tanpa henti. Beliau menuliskannya dan Allah memberikan taufik kepada beliau untuk menyelesaikannya setelah 25 tahun. Jadi Fathul Bari itu diselesaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar selama 25 tahun. Saking syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyelesaikan Fathul Bari. Maka begitu kitab itu selesai beliau tulis, beliau mengadakan walimah besar-besaran. Tasyakuran, kalau istilah kita, tasyakuran selesai menulis kitab Fathul Bari. Muqaddimahnya saja Al-Hadyus Sari fi Muqaddimati Fathul Bari. Muqaddimahnya di jilid pertama Fathul Bari, muqaddimahnya itu beliau butuh waktu 5 tahun untuk menyelesaikan muqaddimahnya tok. Jadi kitabnya itu 20 tahun dan muqaddimahnya 5 tahun. Dan tidak ada sampai detik ini seorang pun yang mampu menulis sekelas Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala setelah beliau menulis Nail Autar, insyaallah nanti setelah ini, setelah beliau menulis Nail Autar, sebuah kitab yang sangat agung di babnya, maka beliau diminta oleh sebagian ulama-ulama di zamannya untuk menulis syarah terhadap Sahih Al-Bukhari. Maka beliau penuh ketawadhuan mengatakan la hijrata ba'dal fatah. Maksudnya sudah tidak ada lagi yakni syarah Bukhari setelah Fathul Bari. Tidak ada lagi la hijrata ba'dal fatah, itu tidak perlu lagi ada hijrah ke Mekah, ke Madinah setelah Fathu Mekah. Maka demikian pula tidak perlu lagi untuk menulis yakni syarah terhadap Sahih Bukhari setelah Fathul Bari. Nah, Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syaukani yakni rahimahullahu ta'ala, kitab-kitabnya sangat agung. Kitab-kitabnya sangat mulia. Yang kondang dari kitab-kitab beliau yang pertama adalah Nail Al-Autar, Syarah Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar ditulis oleh Majduddin Ibnu Taimiyah, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdus Salam Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Jadi yang kita kenal dengan Syekhul Islam adalah Ahmad. Sedangkan penulisnya Muntaqal Akhbar adalah Abdus Salam, kakek dari Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdus Salam. Jadi Abdus Salam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ibnu Taimiyah yang kakek, adalah salah satu ulama kondang dalam fikih Hambali. Jadi beliau menulis kitab hadis yang berkaitan dengan mazhab Hambali. Jadi semua mazhab itu ya ikhwan, ada namanya kitab Dalilul Fiqh. Jadi fikih-fikih di mazhab tersebut, itu dituliskan dalilnya. Dan di antara semua kitab-kitab tentang dalilul ahkam, tentang dalilul fiqh, yang paling bagus adalah Sunan Kubronya Imam
Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dalam fikih mazhab Syafi'i. Tapi salah satu di antara kitab yang bagus adalah Muntaqal Akhbar. Dalam fikih mazhab Hambali, kitab dalil fikih ada dua. Satu, Muntaqal Akhbar, yang kedua Muharrar. Muntaqal Akhbar ditulis oleh Majduddin Ibnu Taimiyah, sedangkan Muharrar fil hadis ditulis oleh Al-Imam Ibn Abdul Hadi. Taib. Muntaqal Akhbar ini yang disyarah oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, dan jadilah kitab agung beliau Nail Al-Autar. Beliau mengatakan di Muqaddimah Nail Al-Autar bahwasanya beliau pada waktu awal nulis kitab itu beliau mengatakan yang akan disyarah kitabnya tebal, makanya saya syarah dengan ringkas, tidak perlu panjang lebar. Saya ringkas, saya tulis dengan ringkas, tidak perlu panjang lebar. Kitab itu tercetak dalam 8 juz 4 jilid, cetakan yang dahulu. Yang di rumah Ana cetakannya 13 jilid. Yang di maktabah antum nggak tahu yang cetakan berapa jilid. Itu Nail Al-Autar. Kitab yang kedua, kitab agungnya Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala adalah kitab akhir fikih beliau. Jadi beliau itu mengalami beberapa fase dalam pemahaman fikihnya. Dan itu lumrah, ilmu itu tidak mengenal jumud. Ilmu itu tidak mengenal berhenti, selalu berkembang. Dan barang siapa yang kepingin untuk mengetahui fikihnya Syaukani sebelum beliau meninggal dunia, akhir dari fikihnya Syaukani maka adalah kitab As-Sail Al-Jarrar. Kitab As-Sail Al-Jarrar Al-Mutadaffiq min Hadaikil Ahbar. Hadaikul Ahbar itu kitab matan yang masyhur di negeri Yaman dan disyarah oleh beliau dalam kitabnya As-Sail Al-Jarrar. Yang ketiga, kitab tafsir beliau. Kitab tafsir beliau. Yang beliau menginginkan tatkala menulis kitab tafsir itu adalah menggabungkan antara dua disiplin ilmu fikih. Ilmu tafsir. Ilmu tafsir yang kondang, ilmu tafsir itu macam-macam. Tapi yang paling kondang itu dua. Tafsir biriwayah dan tafsir bidirayah. Maka beliau menulis kitabnya Fathul Qadir Al-Jami Baina Fannai At-Tafsir. Fathul Qadir Al-Jami Baina Fannai. Maksudnya fan riwayah dan fan dirayah dalam ilmu At-Tafsir. Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kitab-kitab beliau sangat agung dan sangat mulia. Tapi karena kesibukan beliau dalam dakwah, mengajak umat ke jalan tauhid, kemudian banyaknya orang yang menentang dakwah beliau, sehingga kitab-kitab beliau rata-rata adalah matan dan rata-rata adalah takrir ilmiah. Di antara semua kitab-kitab beliau yang paling bagus ada dua, Al-Usul Ats-Tsalatsah dan yang kedua adalah kitab At-Tauhid. Sampai-sampai Syekh Imam Muhammad Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala tatkala beliau ditanya tentang kitab saya kalau mau belajar kitab tauhid, kitab apa yang paling bagus harus saya pelajari? Kata Syekh bin Baz, Kitabut Tauhid. Kalau saya Syekh setelah menyelesaikan Kitabut Tauhid, saya harus mempelajari kitab apa lagi? Beliau mengatakan Kitabut Tauhid. Jangan tanya lagi, kembali bertanya, kalau saya telah menyelesaikan kitab itu 2 kali, kitab apa yang harus saya pelajari setelah itu? Kitabut Tauhid. Lalu yang bertanya kembali bertanya, ya Syekh, setelah khatam 3 kali, apa yang harus saya pelajari? Baru Fathul Majid. Jadi antum tuh keren ya, gak pakai matan langsung Fathul Majid. Keren apa tak keren. Jadi ana katakan ya ikhwan, ana pertegas bahwa inti kajian tauhid ini 2 kitab. Kuasai 2 kitab ini. Kalau bisa dihafal, kalau nggak bisa kuasai. Kuasai dalam arti materinya itu ada di otak. Ana sering mengatakan makna menguasai kitab adalah kitab itu ada di otak kita. Jadi dalam masalah ini beliau mengatakan ini, dalam masalah ini beliau mengatakan ini, kitab ini, pembahasan ini ada di awal kitab, pembahasan ini ada di akhir kitab, pembahasan ini ada di tengah, pembahasan ini ada di pinggir. Itu namanya menguasai. Kalau nggak sampai bisa menghafalkan isinya. Yang pertama, Kitabut Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan yang kedua, Al-Aqidah Wasithiyah oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. 2 kitab itu kitab pondasi dalam kajian tauhid. Dalam kajian tauhid. Nah, kutubu ulama dakwah, kitab-kitab
dari ulama-ulama dakwah. Maksudnya adalah dakwah yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ulama-ulama jazirah wa min ajma'iha, dan di antara kitab yang paling mengumpulkan semua tulisan-tulisan itu adalah kitab Ad-Durar, Saniyah. Durar, kitab Durar itu kumpulan dari makalah, kumpulan dari fatwa, kumpulan dari kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama dakwah, murid-murid dan cucu-cucu murid Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Al-Allamah As-San'ani, Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, la siyama kitabihi, terutama kitab beliau An-Nafi' Subul As-Salam, Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram. Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram. Kitab itu kitab yang sampai sekarang belum tertandingi dengan berbagai macam dan banyaknya syarah terhadap Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kitab yang Allah berkahi. Kitab yang subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberkainya. Padahal kata Imam As-Sakhawi rahimahullah, Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala itu salah satu murid utamanya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar mempunyai seorang murid yang sangat utama dan sangat perhatian kepada gurunya, Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala menceritakan bahwasanya Bulughul Maram itu ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala adalah untuk anaknya sing ora patek pinter. Jadi Ibnu Hajar itu mempunyai anak perempuan gitu. 5 atau 6 gitu, seingat anak perempuan. Pokoknya perempuan. Sebagai seorang alim, beliau kepingin mempunyai anak laki-laki yang diharapkan bisa untuk mewarisi ilmu beliau. Karena bagaimanapun juga perempuan itu terbatas, aktivitasnya terbatas dengan mahram, terbatas dengan macam-macam lah. Jadi beliau kepingin mempunyai anak laki. Allah mengabulkan, Allah memberikan kepada beliau anak laki-laki dan dikasih nama Muhammad. Saking perhatiannya terhadap anaknya tersebut, maka beliau banyak mengurangi aktivitas ilmiah dan aktivitas dakwah untuk ngopeni ngurusi anaknya Muhammad. Tapi Allah bicara lain. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Muhammad itu ora patek pinter. Pikirannya itu gak terlalu cerdas. Sehingga diajari ini gak iso, diajari gitu gak iso, diajari sahihain gak nyambung. Maksudnya itu ya gak bisa menghafalkan. Akhirnya nak sampai tak tulis no kitab nak yang kecil lah, yang kecil ben bisa dihafalkan dengan baik. Akhirnya beliau nulis Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram itu aslinya beliau tulis untuk anak sing ora patek pinter. Tapi sekarang saya ngafal Bulughul Maram jadi iyai. Alakuli, Bulughul Maram itu kitab yang penuh barokah. Wallahi akhwan, kitab yang penuh barokah. Ratusan dari syarah, hasyiyah, ta'liq, penjabaran tentang Bulughul Maram. Tapi dengan banyaknya syarah Bulughul Maram, tetap belum ada yang menandingi Subulus Salamnya Imam San'ani rahimahullah ta'ala. Menggabungkan antara kekuatan ilmu hadis dan kekuatan ilmu fikih dalam satu kitab. Ini dalam satu kitab Subul As-Salam. Padahal kitab Subulus Salam itu adalah ringkasan yang ditulis oleh beliau, meringkas kitab sebelumnya. Syarah juga dari Bulughul Maram namanya Al-Badrut Tamam. Syarah dari Bulughul Maram yang diringkas oleh beliau dengan berbagai tambahan, berbagai pengurangan, yakni memberikan faedah-faedah tambahan dari kitab tersebut. Nah, Al-Allamah Siddiq Hasan Khan, Al-Allamah Siddiq Hasan Khan Al-Qannauji rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama India. Beliau itu suami dari ratu di negeri India dan jabatannya di negara adalah Perdana Menteri. Dari istrinya itu ratu, beliaunya Perdana Menteri. Tapi seorang ulama terkemuka di negeri India.
Kitabnya yang paling bagus adalah Ar-Rawdah An-Nadiyah Syarah Ad-Durar Al-Bahiyah. Durar Bahiyah itu milik siapa? Milik Imam Syawkani rahimahullahu ta'ala. Beliau menggubah Darari Mudhiyah yani menjadi Rawdah An-Nadiyah. Antara dua kitab itu mirip-mirip adik kakak. Jadi antara kitab Darari Mudhiyah yang menjadi muqarrar di Ma'had Ali kita itu diambil oleh Imam Siddiq Hasan Khan, kemudian digubah, dirombak, begitu ya. Banyak yang ditetapkan dan banyak yang dirombak, terutama yang tidak ada kaitannya dengan negeri India. Karena Imam Syawkani rahimahullah ta'ala, karena beliau tinggal di Yaman, dan negeri Yaman itu kebanyakannya adalah orang-orang Syiah Zaidiyah. Jadi akhirnya beliau menetapkan atau menuliskan, menukil dari sebagian ulama-ulama yang diakui ilmunya oleh orang-orang negeri Yaman. Itu yang dibuang oleh Siddiq Hasan Khan dan menambahkan ulama-ulama Ahnaf, karena memang di negerinya adalah negeri Hanafiyah. Yang ke-13, Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala la siyama yani kitabihi Adwa Al-Bayan, terutama kitab beliau Adwa Al-Bayan. Kitab tafsir terbagus adalah Adwa Al-Bayan. Ini tapi sayang ya. Dan itu sunatullah ya di muka bumi. Gak ada kitab itu kemudian kitab terbagus tanpa cacat, itu enggak. Kitab terbagus tapi mesti ono tapine itu. Ini tapi seandainya ada orang ingin melengkapi tapi itu setelah selesai tetap ono tapi ini lagi. Tapi itu bukan tapi yo. Tapi itu enggak akan pernah lepas dari kehidupan. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ada satupun di antara makhluknya yang sempurna. Tidak ada satupun dari makhluk yang sempurna. Mesti ada saja cacatnya, mesti ada saja permasalahannya. Sampai pun Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu yang sudah didaulat oleh para ulama menjadi kitab yang paling sahih di dunia setelah Al-Quran. Ada cacatnya? Ada. Yani cacatnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ada aja cacatnya. Yani tidak ada satupun kitab yang sempurna di muka bumi ini. Al-Imam Shinqiti rahimahullah ta'ala dalam Adwa'ul Bayan itu menggabungkan antara ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Subhanallah ya akhwan. Ana pertegas, siapa orang yang menguasai Adwa'ul Bayan, ana jamin dia adalah al-alimu haqqan. Tapi berat ya kawan, kitab itu berat. Jangan masuk sebelum waktunya. Nanti tenggelam, gak iso mentas, terus mati. Kitab itu butuh dimasuki oleh orang-orang yang sudah waktunya. Sudah waktunya. Karena kemampuan beliau dalam usul fikih adalah level papan atas, sedangkan fikihnya sendiri beliau itu Malikiyah. Karena beliau dari negeri Mauritania, dan Mauritania itu rata-rata adalah fikihnya memang orang Malikiyah. Tapi kemampuan beliau tetap ada tapinya. Apa tapinya ya kawan? Tafsir itu enggak lengkap. Tafsir itu enggak lengkap. Jadi di awal-awal tafsir Adwa'ul Bayan itu beliau tidak terlalu banyak komentar. Jadi keterangannya singkat itu di awal-awal. Mulai tengah-tengah, mulai surat An-Nisa sekitar itulah. Mulai dari itu ke belakang itu subhanallah baru nampak siapa beliau. Tapi sayang kitab itu tidak sempurna dan dilengkapi oleh murid utamanya Syekh Atiyah Salim. Syekh Atiyah Salim. Al-Qulan barahitin azanillahu yani wa iyakum. Dan salah satu di antara keajaiban Syekh Atiyah Salim. Syekh Atiyah Salim itu datang ke Saudi, ke Madinah sebagai perawat, orang Mesir. Dia datang ke Madinah itu sebagai perawat, orang Mesir.
Kemudian beliau karena perawat ngaji ya Juan, akhirnya sering ngaji di Masjid Nabawi. Beliau kagum dengan Syekh Muhammad Amin Syinqiti. Tiap malam gitu ikut hadir, tiap malam ngaji, tiap malam ngaji. Ternyata yang mewarisi ilmunya Syinqiti itu bukan mahasiswa beliau yang ada di Jamiah Islamiyah. Karena beliau dosen Jamiah Islamiyah. Sekaligus ngajar di Masjid Nabawi. Yang mewarisi ilmu beliau malah murid beliau yang hadirnya di Masjid Nabawi. Syekh Atiyah Muhammad Atiyah Salim. Alakulin ini akhwan beberapa para ulama-ulama yang beliau sebutkan. Tapi sebagaimana Anda pertegas kemarin, Anda katakan ya akhwan, kemarin kitab ini itu disebutkan oleh beliau agar seorang talib ilm yang kepingin ilmunya mapan jangan tinggalkan kitab-kitab beliau, menelaah kitab-kitab beliau. Kalau enggak semuanya maka sebagiannya, tapi tetap ilmu itu adalah bertahap. Tetap ilmu itu bertahap. Tidak boleh ilmu itu melampaui tahapannya. Kayak Syiar Alamin Nubala. Jadi misalkan Syiar Alamin Nubala itu jangan dibaca kalau belum waktunya. Baca kitab-kitab yang lebih ringkas. Jadi baca kitab-kitab yang lebih ringkas. Karena Syiar Alamin Nubala misalkan itu kitab biografi. Kitab biografi para ulama. Kalau mau mulai mengenal siapa ulama-ulama kita, mulailah dari kitabnya Suyuti rahimahullah yang cuma 1 jilid. Tabaqatul Ulama. Tabaqatul Huffaz. Tabaqat al-Huffaz oleh Imam Suyuti rahimahullah. Kitabnya 1 jilid tipis. Seginilah. Mestinya ada di maktabah antum. Kalau enggak ada itu aneh. Jadi masuk maktabah, jadi ma'had gonok Tabaqatul Huffaz. Siapa yang sahibul maktabah? Siapa yang apal kitabnya maktabah? Nggak ada yang ngaku. Alhamdulillah tawadhu. Ala kulli Tabaqatul Huffaz ya kawan. Lah, setelah itu masuk ke kitab yang di atasnya dikit. Tadhkiratul Huffaz. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Baru kemudian masuk ke Syiar A'lam An-Nubala. Yani Syiar A'lam An-Nubala. Syiar A'lam An-Nubala itu ada ringkasannya. Namanya Nuzhah. Anak nggak punya kitab itu makanya nggak hafal judulnya. Nuzhah, kalau nggak salah Nuzhatul Fudala, kalau nggak salah. Yang anak yakin Nuzhah terusannya apa lali? Nuzhatul Fudala, seingat anak ringkasan dari Syiar A'lam yani An-Nubala, yani Syiar A'lam An-Nubala. Tapi ya akhwan, kalau sekedar beli monggo. Ini kalau duitnya banyak, kalau duit antum itu misalkan 2 triliun ya. Jadi kemudian mau beli semua kitab itu monggo, bagus. Karena anggaplah nggak dibaca sekarang, akan dibaca suatu ketika nanti. Anggaplah sampai mati antum itu belum baca, dibaca oleh anak cucu. Anggaplah nggak dibaca oleh anak cucu, ya dibaca oleh cicit canggah. Anggaplah nggak dibaca oleh mereka, ya nggak tahu dibaca siapa. Jadi tapi kalau dana terbatas, jadi maka belilah yang sesuai dengan kondisi. Maka belilah yang sesuai dengan kondisi. Tatkala anak itu kalau di kelas itu paling sering nyebut kitab. Paling sering anak nyebut kitab. Tapi anak sudah pertegas pada semua teman-teman di kelas. Anak kalau nyebut kitab itu bukan berarti anak minta antum baca sekarang. Itu adalah kitab rujukan yang bisa dijadikan rujukan suatu ketika nanti. Anak pernah menyebut satu kitab. Syarahnya Raudhatun Nadhir. Yani Ithaf Zawil Basair Syarah Raudhatun Nadhir 5 jilid. Kitab usul fikih yang 1 jilidnya tebal-tebal begini. Jadi anak katakan bahwasanya salah satu kitab usul fikih yang lengkap dalam fikih Hambali, dalam usul fikih Hambali adalah Syarah Raudhatun Nadhir. Dan itu banyak. Dan di antara Syarah Raudhatun Nadhir yang bagus adalah Ithaf Zawil Basair. Yani perasaan anak ngomong di kelas itu begitu. Tiba-tiba beberapa hari kemudian anak menemukan kitab itu di sebuah toko di Sedayu sini. Anak menemukan kitab itu di sebuah toko. Anak tanya, ini siapa yang beli? Yani pada yang jual. Yani ini siapa yang beli? Anak pengabdian Ustaz. Subhanallah. Anak pengabdian mau baca ithaf belum waktunya. Belum waktunya. Butuh 2 level lagi untuk bisa masuk ithaf. Untuk bisa masuk. Tapi kalau beliau beli sekedar untuk ditaruh di maktabah, barangkali suatu ketika nanti membacanya, alhamdulillah. Tapi kalau mau dibaca saat itu belum waktunya. Jadi kitab itu bertingkat, jadi berlevel.
ini per level. Misalkan ya akhwan syarah hadis, mulailah dari Arba'in Nawawi. Ini syarahnya Arba'in Nawawi, naik dikit ya akhwan ke syarah Umdatul Ahkam, naik dikit gitu. Kemana? Naik dikit kemana? Puncaknya Fathul Bari. Ya, jangan mulai dari Fathul Bari, kelenger ya. Ini semacam itulah. Jadi gambaran itu adalah semacam itu, naik sedikit demi sedikit. Kitab-kitab yang beliau sebutkan di sini adalah sebagai salah satu di antara acuan kitab-kitab yang mulia dan kitab-kitab yang agung. Baik. Dan di antara kitabnya para ulama-ulama belakangan yang sangat bagus adalah kitab-kitabnya Syekhul Albani rahimahullahu taala. Kitab-kitabnya Syekhul Albani rahimahullah, terutama orang yang mempunyai keseriusan belajar ilmu hadis, maka dua kitab agung beliau, Silsilah Zahabiyah miliknya Imam Al-Albani rahimahullah, Silsilah Sahihah dan Silsilah Dhaifah. Dua kitab utamanya beliau rahimahullahu taala. Dan di antara para ulama yang penting untuk kita talaah kitab-kitabnya adalah Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, terutama kitab agungnya Asy-Syarah Al-Mumti'. Terutama kitab agungnya kitab Asy-Syarah Al-Mumti', dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya dari para ulama-ulama kita. Wallahu alam bi as-shawab. Terutama ya ikhwan, ini yang beliau inginkan dengan qiwamu maktabatik. Qiwamu maktabatik, kalau seseorang itu memiliki dana yang cukup untuk memiliki kitab-kitab tersebut. Nah, berapa menit lagi, Syak? Terus kenapa enggak ini? Baik, masih 4 menit. Yang ke-51 beliau mengatakan at-ta'amulu ma'al kitab. Bermuamalah bersama kitab. Bagaimana kita itu memperlakukan kitab. Jadi bagaimana kita itu memperlakukan kitab. La tastafid min kitabin hatta ta'rifa istilah muallifihi fih. Jangan kamu mulai baca kitab sampai kamu itu mengetahui istilah yang dipakai oleh penulisnya. Wa katsiran ma takunul muqaddimatu kashifatan an dzalik. Dan seringkali muqaddimahnya itulah yang mengungkap istilah-istilah yang ada di kitab. Fabda minal kitabi bi qiraati muqaddimatihi. Maka mulailah membaca kitab itu dengan menelaah muqaddimahnya. Parahatan azanillahu wa iyyakum. Kalau membaca kitab ya akhwan, pertama kali dibaca itu telaah muqaddimah. Karena muqaddimah itu adalah muqaddimah itu Google Map-nya kitab tersebut. Petunjuk arah. Jadi beliau itu akan menyebutkan kenapa kok nulis kitab ini. Yang dituju itu siapa dan bagaimana arah pembicaraan. Yang diinginkan itu apa dan bagaimana. Itu semua mesti diungkap oleh penulis di muqaddimahnya. Terutama istilah-istilah. Jika saya menyebut demikian, yang saya maksudkan adalah demikian. Yang jika saya menyebut demikian, yang maksudkan adalah demikian. Jangan salah, jangan kemudian sampai salah istilah. Jadi jangan kemudian sampai salah istilah. Ada sebagian ikhwah yang pernah ngomong, Ustaz, Sun'ani dalam Subulus Salam itu sering ngomong qala syarih. Qala syarih, berkata pensyarah. Itu siapa Ustaz? Ini. Anda tanya. Antum baca Subulus Salam lompat-lompat apa urut? Ya, kadang-kadang lompat-lompat, kadang-kadang urut Ustaz. Pernah baca muqaddimah? Enggak, ya itu salah. Itu salah. Jadi
Antum kalau baca muqaddimah nggak akan pernah tanya itu. Karena beliau mengatakan di muqaddimah kitab bahwa kitab ini beliau ringkas dari Al-Badrut Tamam. Maka tatkala beliau ngomong qala syarih, maka yang dimaksudkan adalah muallif Al-Badrut Tamam. Beliau inginkan adalah muallifnya Badrut Tamam. Begitu. Yani contoh ya akhwan. Yani contoh. Dalam Bulughul Maram itu ada istilah muttafaqun alaih, ada istilah rawahul Bukhari dan Muslim. Itu jangan dikatakan Ibnu Hajar lali ki balik, lali PJ, tul. Bukan lupa mas, sengojo. Apa bedanya? Baca muqaddimahnya. Kapan beliau ngomong muttafaqun alaih maknanya adalah ini, kalau beliau ngomong ini maknanya adalah itu. Dan fahami, istilah muttafaqun alaih yang ada dalam Bulughul Maram itu bukan muttafaqun alaih yang ada dalam Muntaqal Akhbar. Itu dua yang berbeda. Itu lagi-lagi diketahuinya di muqaddimah. Dan begitu selanjutnya. Jadi kata beliau, sebelum baca kitab, lihat dulu muqaddimahnya. Karepe penulis itu ini apa? Karena alur, arah, jadi yang dituju itu siapa? Jangan kemudian komentar sih enggak. Penulis itu kurang pinter. Mosok nyarah cuma semacam ini. Lihat dulu muqaddimahnya. Yang beliau tuju itu siapa? Kadang-kadang seorang ulama itu nulis yang dituju itu anak-anak TK. Maka ya singkat, ringkas gitu. Lah antum masih SMA kok moco. Ya berarti ya usale dhewe. Nah, ini. Kadang-kadang yang dituju itu adalah untuk kelompok-kelompok tertentu, untuk orang-orang tertentu, dan itu sangat menentukan arah pembicaraan. Yani sangat menentukan kemana pembicaraan itu diarahkan, dan itu diketahui di muqaddimahnya. Maka beliau mengatakan jangan baca kitab, jangan ngambil faedah dari kitab kecuali ngerti istilah yang dipakai oleh penulis, dan itu adanya di muqaddimah. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.